Ya, selanjutnya kita ada cerita dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebuah pondok pesantren yang menjadikan kebudayaan Tionghoa sebagai salah satu pelajaran tambahan bagi para santrinya. Seperti inilah kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren Yatim Piatu dan Duafa Darul Inayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sekilas, tidak ada yang berbeda dengan ponpes yang lainnya. Namun setiap hari Jumat, para santri di Darul Inayah mendapat pelajaran kebudayaan Tionghoa. Mulai dari bahasa Mandarin, Sufa atau kaligrafi Tionghoa, catur siangsi atau catur gajah, dan senam tai chi, rutin dilakukan setiap Jumat. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2011 silam. Pengajaran budaya Tionghoa ini merupakan kerjasama Ponpes Darul Inayah dengan komunitas Tionghoa Bandung, yaitu Yayasan Dana Sosial Priangan atau YDSP. Kerjasama keduanya sudah berlangsung sejak tahun 2004. Awalnya YDSP hanya memberikan bantuan sosial kepada santri di Darul Inayah. Namun sejak tahun 2011, keduanya sepakat untuk memberikan bantuan pendidikan, yaitu dalam bentuk pengenalan budaya Tionghoa. Hingga saat ini puluhan santri telah mendapatkan beasiswa ke jenjang perguruan tinggi hingga menjadi atlet catur gajah berprestasi. Salah satunya Bubun Bunyamin. Alumni Darul Inayah ini berhasil mendapatkan beasiswa jurusan bahasa Mandarin di sebuah perguruan tinggi swasta di Bandung. Saat ini Bubun telah bekerja sebagai penerjemah bahasa Mandarin di sebuah perusahaan di Cikarang. Meskipun telah bekerja, setiap minggunya Bubun selalu kembali ke pesantren untuk mengajarkan bahasa Mandarin kepada adik kelasnya. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Inayah mengaku banyak manfaat yang mereka dapatkan, terutama untuk para santri. Alhamdulillah, jadi mereka lebih toleran. Kita kan sebagaimana menghargai antar agama. Ini kan masalahnya masalah duniawi, ya. Selama kita ini kerjasama itu bukan merubah akidah, itu kan yang penting. Bukan tidak merubah akidah. Alhamdulillah, kita sudah dari 2003, 2004 sampai sekarang anak-anak nggak berubah, tetap. Dan kalau kita ini kebetulan satu saat ada event dengan orang-orang Tionghoa, anak-anak bisa melaksanakan ibadah segala macam. Jadi kerjasama ini adalah dalam bentuk duniawi. Meskipun memberikan banyak manfaat, namun kegiatan ini bukan tanpa hambatan. Kita ini di yayasan tidak pernah menyinggungkan tentang agama. Kita ini taunya adalah kemanusiaan. Ya, barang siapa yang mau dibantu, kalau kita bisa kita bantu gitu. Jadi kita tidak berdasarkan agama atau siapa gitu. Dan bukan juga kebenaran aja, kita itu masyarakat yang sekarang yang mungkin yang perlu masih pesantren, atau yang saya tahu ya pesantren. Saya tidak mencari siapa yang mau bantu, siapa yang susah. Saya lihat, saya kenal sama Pak Asep, saya kenalin ke yayasan, saya minta yayasan membantu gitu. Sosiolog Universitas Pajajaran, Yusar mengaku hubungan antar komunitas muslim dengan Tionghoa sebenarnya sudah terjalin sejak lama di Indonesia. Namun masyarakat juga harus diberikan pendidikan tentang keberagaman agar dapat menjaga hubungan tersebut. Itu bagus sebagai penyadaran pendidikan multikulturalisme di Indonesia begitu. Kita harus aware, kita harus sadar tentang perbedaan, dan juga perbedaan itu bukan untuk menjadi sekat, tapi juga perbedaan itu karena perbedaan itulah rahmat gitu ya. Jadi dengan siapapun kita bisa bergaul dan kita bisa hidup secara bersama gitu, berdampingan. Kerjasama Darul Inayah dengan komunitas Tionghoa YDSP membuktikan keberagaman bukan menjadi sekat pemisah, namun justru membawa manfaat. Franky Wijaya, Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung.